Sopo siro, sopo ingsun. Kalimat itu pertama kali saya dengar dari seorang teman yang suka mendalami filsafat Jawa. Dan jujur, saya nggak langsung paham. Tapi ada sesuatu yang mengganggu batin saya setelahnya. Bukan karena kalimat itu sulit dimengerti, tapi justru karena terlalu dalam. Seolah-olah ada pintu kecil dalam hati saya yang selama ini tertutup, lalu pelan-pelan mulai terbuka. Apa maksudnya? Siapa kamu? Siapa aku? Kalau dibaca sekilas, ini seperti pertanyaan biasa. Tapi dalam filsafat Jawa, ini adalah pintu gerbang kesadaran. Bukan tentang mengenali orang lain, tapi mengenali diri sendiri. Dan ketika kita menyadari siapa diri sejati, barulah kita bisa mengenali yang maha sejati. Selama ini, hidup kita seperti diikat oleh rutinitas. Bangun pagi, kerja, pulang, main HP, tidur. Besoknya diulang lagi. Dan tanpa sadar, kita berjalan di atas autopilot. Kita jadi robot yang hanya menjalankan perintah sosial. Lama-lama, kita lupa bahwa kita pernah punya pertanyaan sederhana. Aku iki sopo? Leluhur kita dulu menempuh jalan yang disebut laku batin untuk menemukan jawabannya. Ada yang menyepi di gua, ada yang bertapa di hutan, ada yang puasa berhari-hari sambil duduk diam menghadap alam. Tapi zaman sekarang, rasanya mustahil melakukan itu semua. Tinggal di kota, rumah berhimpitan, suara motor lalu lalang, bahkan malam pun tidak benar-benar gelap karena lampu jalan menyala terus. Tapi saya percaya, nilai-nilai dalam tapa brata itu bukan pada tempatnya, tapi pada kesadarannya. Saya mulai bereksperimen. Saya matikan lampu kamar, duduk diam. Saya coba hening sejenak. Awalnya canggung, tapi lama-lama saya menyadari sesuatu. Kita nggak butuh hutan untuk sepi. Kita cuma butuh berhenti dari kebisingan dalam pikiran kita sendiri. Dan di saat seperti itu, satu kalimat terngiang. Sopo siro, sopo ingsun. Saya jadi sadar, selama ini saya terlalu sibuk menjadi siro, menjadi apa yang orang lihat, orang harapkan, orang nilai. Tapi saya lupa mencari ingsun, diri saya yang sejati. Ternyata menjadi siro itu melelahkan. Menjadi yang orang lain mau. Menjadi yang disukai media sosial. Menjadi versi palsu dari diri sendiri demi diterima. Kita pakai topeng tiap hari. Topeng pekerja keras, topeng yang selalu kuat, topeng yang selalu bisa tertawa di depan orang lain. Tapi di dalam, siapa tahu, mungkin kita sedang kosong. Atau bahkan, kita sendiri tidak kenal siapa yang sedang memakai topeng itu. Saya mulai menyadari bahwa mengenal diri tidak harus muluk-muluk. Tidak perlu guru spiritual, tidak harus ritual aneh-aneh. Cukup duduk diam, sendiri, tanpa gangguan. Karena saat tidak ada suara luar, suara dalam akan mulai terdengar. Dan suara itu bisa menakutkan. Karena disitulah kita berhadapan dengan luka, kekurangan, dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita hindari. Saya menyebut ini sebagai tapa cahaya. Caranya sederhana. Setiap malam saya matikan semua lampu. Saya duduk di tempat gelap, tidak main HP, tidak mendengarkan apapun, hanya diam. Dalam gelap itu, saya belajar satu hal penting. Cahaya Tuhan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Karena gelap yang sesungguhnya bukan ruangan tanpa lampu. Gelap sejati adalah saat hati kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Dan ironisnya, banyak dari kita merasa hidup di bawah cahaya, lampu rumah, layar HP, sorotan sosial, padahal batinnya gelap gulita. Dari situ, saya mulai mencoba laku-laku kecil yang bisa dilakukan siapapun, bahkan oleh orang modern seperti saya. Salah satunya adalah laku ambegan, laku napas, tarik napas, pelan. Dan saat menarik itu, saya ucapkan dalam hati, saking pangeran,
Lalu saat menghembuskan, saya katakan, mulih marang pangeran. Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Saya ulangi itu berkali-kali. Dan perlahan, saya merasa bukan cuma napas yang masuk dan keluar, tapi juga pikiran-pikiran yang tadinya ruwet mulai jernih, emosi yang tadinya sesak jadi longgar. Ternyata, menyadari napas itu sama seperti menyadari hidup. Kita tidak pernah tahu kapan tarikannya berhenti. Maka selama masih bisa bernapas, itu adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mencari ingsun sejati. Setelah beberapa malam melakoni tapa cahaya dan laku ambegan, saya mulai memahami bahwa laku batin bukan soal menjadi suci atau mistis, tapi soal menjadi jujur pada diri sendiri. Karena sejujur-jujurnya, manusia di dunia ini adalah hati. Hati tidak pernah bohong. Kita saja yang sering pura-pura tidak mendengarnya. Saya juga mulai melatih tapa rasa. Bukan dengan menyiksa diri, tapi dengan menunda reaksi. Misalnya saat ada orang yang menyindir atau membuat saya kesal. Biasanya saya langsung ingin membalas, membela diri, atau minimal ngedumel dalam hati. Tapi saya coba menahan. Saya tarik napas dan saya biarkan rasa itu lewat. Saya amati. Saya tanya dalam hati, kenapa saya marah? Kenapa saya merasa terhina? Ego bagian mana yang terusik? Itu berat. Tapi saat saya berhasil tidak langsung bereaksi, justru muncul rasa lega. Seperti saya menang melawan diri saya yang lama. Dan saya sadar, itulah tapa brata sesungguhnya. Bukan sekadar puasa makan, tapi puasa marah. Bukan sekadar menyepi di gunung, tapi menyepi dari emosi negatif yang sering bikin hidup kita gelap. Lalu saya coba lagi satu laku yang kelihatannya sepele, tapi sangat berdampak. Tapa gadget. Saya matikan HP selama 1 jam sehari. Tanpa notif, tanpa scroll, tanpa gangguan. Awalnya gelisah. Jari terasa ingin membuka layar, mata gelisah, pikiran sibuk mikir, jangan-jangan ada pesan penting. Tapi setelah 20 menit, batin saya mulai tenang, sunyi. Dan di dalam sunyi itu, saya seperti bisa melihat bayangan diri saya sendiri, yang selama ini tertutup oleh kebisingan digital. Saya sadar, banyak dari kita takut sendirian bukan karena sepi, tapi karena di saat sunyi itulah muncul semua pertanyaan yang kita hindari. Pertanyaan tentang hidup, tentang luka, tentang siapa kita sebenarnya. Tapi justru disitulah letak pertumbuhan. Disitulah ingsun memanggil. Dan jika kita terus menunda mendengarkannya, maka kita akan terus jadi Siro, yang sibuk memuaskan dunia luar, tapi kehilangan rumah di dalam diri. Saya mulai menyadari, keheningan itu bukan musuh. Justru dari situ kita bisa bertemu dengan diri sendiri yang sejati. Dulu saya kira sunyi itu menakutkan, tapi setelah saya jalani, saya malah merasa seperti dipeluk. Karena dalam sunyi itu, saya tak perlu pura-pura kuat. Saya bisa menangis tanpa dinilai, bisa mengaku salah tanpa ditertawakan, bisa menjadi manusia seutuhnya, tanpa topeng. Salah satu bentuk laku lain yang saya temukan adalah sadar mangan. Makan dengan kesadaran. Biasanya kita makan sambil main HP, sambil ngobrol, atau bahkan sambil kerja. Tapi kali ini saya coba makan pelan-pelan, tanpa gangguan. Saya rasakan betul teksturnya, rasanya, asal-usulnya. Dan di tengah kunyahan itu, saya ucapkan pelan dalam hati. Matur nuwun Gusti, pangan iki nyambung uripku. Terima kasih Tuhan, makanan ini menyambung hidupku. Ternyata rasa syukur yang paling jujur bukan saat kita berdoa panjang-panjang, tapi saat kita benar-benar hadir dalam momen kecil sehari-hari. Dari situ saya belajar bahwa laku batin tidak selalu berat, tidak harus ribet, tapi yang penting adalah kesungguhan rasa.
karena leluhur kita tidak mengajarkan